Shalom Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Jika kita meletakkan iman kita di dalam Kristus, maka makna Paskah yang sesungguhnya adalah bahwa kita mendapat kepastian untuk dapat hidup selamanya di hadirat Allah. Kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan ada harapan akan kehidupan kekal dalam Yesus. Kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua dapat beribadah Paskah bersama untuk meninggikan namanya. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kita bersatu untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-287, Minggu 4 April 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silahkan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang berikutnya, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Kelas baptisan akan dimulai bulan April 2021 bagi Bapak Ibu, Saudara maupun Saudari yang bersiap diri untuk mengikutinya. Silahkan mendaftarkan melalui Panitia Upacara Gereja Ibu Nawang dan Panitia Keanggotaan Bapak Beni. WBI akan mengadakan kegiatan ABWU, Asia Baptist Women Union BPD Lampung, yang akan dilaksanakan pada Selasa 6 April 2021 pukul 17 WIB. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu Maraike dan host kita adalah Ibu Everly Jini. Mengundang anggota Warna untuk mengikuti acara secara virtual. Sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul jam 9.45 WIB. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pascalino Dwi Krisnawan tanggal 4 April, Ibu Eni Nurdiana tanggal 5 April, dan Apri Dwi Astuti tanggal 6 April. Demikian seputar berita Smyrna. Saatnya kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 74, Kristus Bangkitlah Sudah. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 sampai dengan 4. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Bumi surga soraklah, haleluya. Malak insan bergemar, haleluya. Sambut Raja yang besar, haleluya.
dosa telah kalah. Haleluya. Ku bermana jayamu. Haleluya. Maut di mana kuasamu. Haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kasih Allah tercurah. Haleluya. Telah genaplah karyanya. Haleluya. Pintu Firdaus terbuka. Haleluya. Hai berhimpun bersama. Haleluya. Junjung tinggi Sang Raja. Haleluya. Kita sekarang pemenang. Haleluya. Surga mulia terbentang. Haleluya. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami yang setia, junjungan kami yang kekal. Saat ini kami akan beribadah meninggikan nama-Mu. Anugerahilah kami sifat melayani, hati menyembah-Mu dan mensyukuri berkat-Mu. Pimpin ibadah ini ya Bapa, tutup bungkus ibadah ini dalam penyertaan-Mu, sehingga ibadah ini tidak sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan perbuatan kami, sehingga kami layak memuji-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Sungguhlah Hidup Tuhanku, yang diambil dari NP nomor 325. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 sampai 3. Tuhan yang kulayani, lah bangkit hidupku. Meski disangkal orang, hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, tembus suaranya. Tuhan yang ku perlukan selalu ada. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku. Hidup di hatiku. Tuhan memelihara seluruh dunia. Ku takkan putus asa meski hati lelah. Tuhanlah yang memimpin meski menurut topan. Kelak kedatangannya ku nantikan. Hidup, hidup,
ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku. Hidup di hatiku. Hai Kristen, puji Tuhan, angkatlah suaramu. Ucapkan haleluya, Kristuslah Rajamu. Harapan manusia, penolong yang setia, tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku. Hidup di hatiku. Kepada Bapak Gembala Sidang, dipersilakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala dan kita naikkan doa kita bersama-sama. Kepadamu Allah yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Dan kami bersyukur di kesempatan pada pagi ini, kami bersama-sama mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan dan bahkan akan kemenangan Tuhan atas maut yang menjadikan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah keselamatan oleh karena kemenangan salib, kemenangan atas maut yang kami peringati pada hari ini. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu amat sangat besar, yang tidak pernah bisa terkatakan dan terbandingkan. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kami sekalian, yang sudah menggantikan kami untuk mendapatkan hukuman karena dosa. Dan kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan itulah yang memungkinkan kami dan menjadikan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan dan bahkan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi ini kami sungguh bersyukur dan bersukacita oleh karena kami diberikan kesempatan yang istimewa ketika kami bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini untuk berbakti kepada Tuhan, menaikkan syukur dan pujian serta penyembahan kami, di mana kami diingatkan akan kebesaran dan keagungan Tuhan oleh karena sudah dengan penuh cinta menyelamatkan kami sekalian. Kami yang tiada berarti, kami yang penuh dengan dosa, kami yang dikuasai oleh si jahat. Hari ini kami bisa menikmati kemenangan di dalam Tuhan oleh karena iman dan keyakinan kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga besar Smyrna yang sudah bersama-sama dengan hamba dan seluruh orang percaya di muka bumi ini yang juga beribadah meskipun masih secara virtual. Tetapi biarlah hari ini akan sungguh-sungguh menjadi kesempatan baik buat kami sekalian untuk mempersembahkan bakti dan ibadah kami di hari yang istimewa ini. Lebih dari itu ya Tuhan, sungguhnya kami harus memaknai Paskah itu dalam kehidupan kami di masa sekarang ini. Ketika Tuhan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami, biar kami boleh hidup benar, kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan menjauhkan dari sikap-sikap buruk serta perbuatan dosa kami. Sehingga hari lepas hari kami semakin sempurna dan saatnya nanti kami menjadi seperti Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, keluarga besar Smyrna yang hari ini
bersama-sama dengan hamba tertunduk di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan di hari kemenangan-Mu ini. Biarlah ini menjadi kemenangan keluarga besar Smyrna atas pandemi COVID-19, bahkan kemenangan bagi bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Kami berdoa kiranya di tengah-tengah berlangsungnya ibadah syukur dan ibadah Paskah kami hari ini, sungguh-sungguh kami menikmati lawatan Tuhan atas kami sekalian. Keluarga besar Smyrna tidak ada satupun yang terjangkit COVID-19. Bukan karena kekuatan kami semata, tetapi oleh karena cinta kasih Tuhan yang melindungi dan melingkupi kami sekalian. Oleh sebab itu hamba ingin berdoa kepada seluruh jemaat Smyrna yang berbahagia pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia dan damai-Mu menyertai kami sekalian. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika mereka sedang dalam pergumulan, mari Tuhan buka jalan, sehingga mereka boleh menemukan jalan Tuhan yang terbaik. Jika mereka dalam kerinduan, kiranya hari kemenangan-Mu ini menjadi kemenangan kami bersama. Dan pada saat kami melakukan semua aktivitas pekerjaan kami, kegiatan kami masing-masing, kami semuanya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala bentuk pelayanan yang terjadi di Smyrna, kiranya melalui Paskah ini, kami kembali disemangatkan, dibangkitkan keimanan dan juga penyerahan diri kami kepada Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat-saat waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani, mengabdi, dan berbakti kepadamu. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami menyerahkan doa kami pada hari kemenangan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sampai selamanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 1-6 dan akan dibacakan oleh Bapak Thomas dan sekaligus akan memimpin doa persembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan ini dengan bersama-sama dengan hormat. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketika ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikian firman Tuhan, dan mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa persembahan terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini pun kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kami. Inilah kami ya Tuhan,
Biarlah Engkau terima persembahan dan persepuluhan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ampuni atas dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malaikat Tuhan menggulingkannya. Matius 28 ayat 1-6 merupakan judul khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari MP nomor 41, Ku Memuji Penebusku. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1-4. Memuji penebusku dan kasih-Nya yang indah. Dia rela disalibkan, ku merdeka selamanya. Puji-puji penebusku, hai umat, tebusannya, darahnya yang membebaskan, ku merdeka selamanya. Ku ceritakan hidupku, dulu jahat dan sesat, tak terhingga kasih Yesus, karena Dia ku selamat. Puji-puji penebusku, hai umat, tebusannya, darahnya yang membebaskan, ku merdeka selamanya. Ku memuji penebusku, kuasanya ku wartakan, dosa maut dan neraka olehnya dikalahkan. Puji-puji penebusku, hai umat, tebusannya, darahnya yang membebaskan, ku merdeka selamanya. Ku memuji penebusku dan kasih-Nya yang mulia, dulu mati kini hidup, ku diangkat olehnya. Puji-puji penebusku, hai umat, tebusannya, darahnya yang membebaskan, ku merdeka selamanya. Kepada Bapak Gembala Sidang, dipersilakan.
Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, menyiapkan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah diri pada saat kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Teristimewa pada saat kami memperingati Paskah, hari kemenangan-Mu yang juga menjadi kemenangan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu pada pagi ini akan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita bersyukur oleh karena bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini untuk berbakti, beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan dalam rangka kebaktian Paskah, di mana hari itu memperingati kepada kita sekalian bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Meski pada saat kita melihat atau mengecek di kalender kita masing-masing, mungkin tidak ada tulisan bahwa hari ini adalah hari raya Paskah. Atau tidak tertulis juga bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Atau hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mungkin tidak ada di dalam kalender kita. Tetapi puji Tuhan oleh karena Alkitab kita ya dan amin. Alkitab kita benar adanya. Bahwa dalam Alkitab kita menuliskan, mencatat bahwa malaikat Tuhan telah menggulingkannya. Malaikat Tuhan telah membuka pintu kubur yang disegel dengan segel kaisar, yang tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Tetapi oleh karena kuasa, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan, maka malaikat menggulingkan pintu kubur itu. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kubur itu kedapatan kosong, dan iman keyakinan kita mengatakan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, ditulis di kalender atau tidak ditulis di kalender. Tidak pernah mengubah keimanan kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang pada hari ini kita peringati bersama-sama. Bapak Ibu saya kasih, kematian Yesus adalah untuk Anda. Jika kematian Yesus untuk kita, maka kebangkitannya juga untuk kita. Sekali lagi, kematian Kristus untuk kita semuanya. Oleh sebab itu kebangkitannya yang kita peringati hari ini juga untuk kita semuanya. Kalau Bapak Ibu akan menyimak di kitab Efesus pasal 3, pasal 2 ayat 3 sampai 7, di sana dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami akan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepadanya, kepada kita, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wah, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saya kasih, meskipun kalender kita tidak mencatatnya, tidak menuliskannya bahwa pada hari ini adalah hari kebangkitan Yesus, hari ini adalah hari kebangkitan Isa Al-Masih, hari ini adalah hari Paskah, tetapi firman Tuhan dalam Alkitab yang kita yakini menuliskan di sana dengan jelas bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, dan dampak dari kebangkitan itu bisa kita rasakan sampai pada hari ini kepada kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Lalu Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk apa Kristus bangkit? Mungkin masih ada perdebatan. Ada orang mengatakan bahwa Yesus itu dipindahkan kuburnya oleh murid-muridnya.
Ketika waktu itu murid-murid mencuri mayat Yesus kemudian dikuburkan di tempat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa murid-murid pada saat melihat kubur yang kosong, mereka melihat kubur yang salah. Bukan kubur Yesus Kristus tapi kubur yang lain. Dan ada banyak opini, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa Yesus mati selama-lamanya. Yesus tidak bangkit dan hari ini masih dikubur, masih ada di dalam kubur. Yang kuburnya itu dihilangkan supaya orang-orang Kristen tidak bisa mencari jejaknya kubur Yesus. Dan kabar berita itu masih saja tersiar sampai hari ini bahwa Yesus belum bangkit atau Yesus tidak bangkit atau Yesus mati seperti pada manusia umumnya. Bapak Ibu saya kasihi, keyakinan kita sungguh-sungguh kuat. Oleh karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati? Yang pertama, Ia memberikan kehidupan baru kepada kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan itu, kita diingatkan bahwa melalui kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita peroleh, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena upaya kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, karena memang Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang kudus untuk menerima anugerah keselamatan itu. Karena Allah tahu pasti, Tuhan tahu pasti bahwa manusia tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan diri. Dengan berbagai macam upaya dan dayanya, manusia pasti gagal untuk mencapai keselamatan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ini harus kita yakini betul, dan ini yang harus kita pegang. Jangan sampai ini terhilang dan terlepas dari keyakinan kita, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan bukan karena amal baik kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya yang ada hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10 disampaikan. Wah, bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya. Bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab menjelaskan bahwa kuasa maut telah dipatahkan. Kita tidak lagi berada dalam kuasanya maut. Dan bahkan kebangkitan Yesus Kristus yang kita imani dan kita percayai mendatangkan kehidupan kepada kita, hidup yang tiada binasa. Jelas firman Tuhan mengatakan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, penting sekali bagi iman kita meyakini bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Karena sia-sia saja kita menjadi seorang percaya kalau Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Dulu pernah saya sampaikan, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, mendingan Smyrna tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, mendingan kita tidak beriman kepada Dia. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sia saja kita menjadi seorang percaya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, oleh karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, mari kita beri salam kepada keluarga kita yang ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian di rumah. Berikan salam kemenangan, salam semangat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Katakan kepada orang yang ada di kanan kiri kita, Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati? Yang kedua adalah untuk memberi kelahiran baru. Untuk memberi kelahiran baru. Dalam kitab 1 Petrus, pasal 1 yang ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Dia, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya
yang begitu besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Bapak Ibu saya kasih, Petrus menuliskan di situ bahwa kelahiran baru itu terjadi. Bukan juga karena usaha manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa melahirkan kembali dirinya. Tidak mungkin, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk bisa melahirkan dirinya sendiri menjadi sebuah ciptaan yang baru. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan jelas di situ, kelahiran baru itu terjadi oleh karena rahmat-Nya. Oleh karena rahmat Kristus yang telah melahirkan kita kembali. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena manusia lama kita sudah dipenuhi dengan dosa. Karena manusia lama kita dikuasai oleh dosa. Karena manusia lama kita dikuasai oleh maut. Oleh sebab itu manusia lama kita harus disingkirkan dan diganti dengan manusia baru. Dan kelahiran baru itu terjadi pada saat saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kuasa Roh Kudus bekerja untuk melahirkan kita kembali. Dan kita menjadi orang Kristen baru. Atau kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Rahmat yang begitu besar terjadi oleh karena kebangkitan Kristus. Kita bisa bayangkan, apa yang terjadi kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Tidak pernah ada rahmat yang begitu besar. Tidak pernah ada kasih karunia yang begitu besar. Tidak ada peristiwa ajaib yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Karena rahmat yang besar itu terjadi karena kebangkitan Kristus. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, maka kita akan memulai dengan kehidupan yang baru. Kebangkitan Kristus akan melahirkan kita kembali pada saat kita percaya kepada Yesus. Dan kebangkitan Yesus akan menjadi tanda permulaan hidup yang baru dari seorang percaya. Kita pasti hafal dengan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup lamanya berlalu, sifat-sifat lamanya berlalu, tabiat lamanya berlalu, kehidupan dosanya sudah berlalu. Dan sekarang menjadi hidup baru di dalam Kristus. Oleh karena dilahirkan kembali oleh Yesus. Dan menjadi awal dari kehidupan kita sebagai seorang percaya yang menggunakan hidup baru sebagai ciptaan yang baru. Yang datangnya di dalam nama Yesus Kristus. Akan kita ukur dengan ukuran apa kasih karunia Tuhan itu? Sudah mengampuni dosa kita? Sudah melepaskan kita dari kuasa maut? Sudah memindahkan kita dari maut ke dalam hidup? Sudah memberikan kehidupan yang baru? Sudah melahirkan kita menjadi ciptaan yang baru? Dan pertanyaannya, apakah kita bersiap sedia untuk menjalani hidup yang baru di dalam Yesus? Bapak Ibu saya kasih, Paskah kita akan berlalu dengan sia-sia. Ibadah kita akan berlalu dengan sia-sia. Bahkan ibadah pada hari ini akan berlalu tidak ada arti jika pada hari ini kita tidak punya komitmen kepada Tuhan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan manusia lama, tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan yang senang berdosa, tinggalkan yang senang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan ketidaksetiaan kita, tinggalkan ketidaksemangatan kita melayani, tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mari, mumpung belum terlambat, hari ini kita mulai hidup baru di dalam Tuhan. Orang percaya itu menjadi seorang yang baru, diperbarui menurut citra Allah, ikut merasakan kemuliaan Tuhan, dengan pengetahuan dan dengan pengertian yang dibaharui oleh Tuhan, dan hidup di dalam kekudusan. Mari kita mulai pada hari ini, kita akan hidup lebih benar daripada hari kemarin. Mari kita mulai pada hari ini, kita akan hidup kudus daripada hidup kemarin. Dan itu akan menjadi tanda bahwa kita mampu memaknai
Paskah pada hari ini. Yang ketiga, kebangkitannya adalah kekuatan untuk masa kini. Bapak Ibu saya kasihi, kebangkitan Yesus Kristus yang sudah terjadi beratus tahun yang lalu tidak hanya berdampak bagi orang-orang pada waktu itu, tidak hanya berdampak bagi orang-orang percaya pada saat itu, tapi dampak dari kebangkitan Yesus berdampak atas kehidupan kita pada masa sekarang ini. Karena Yesus hidup, maka kita menerima kuasa, kita menerima Roh Kudus-Nya pada saat kita percaya, dan kita akan menikmati hidup berkemenangan atas dosa dan juga atas serangan iblis. Menarik ya? Pada saat saya percaya, pada saat saudara percaya, kita dilahirkan baru, kita menjadi ciptaan baru, kita memulai hidup yang baru, karena ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, karena ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Menang atas apa? Menang atas dosa. Menang atas apa? Menang atas godaan si setan. Karena roh yang ada pada diri kita lebih besar kuasanya daripada roh manapun yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oleh sebab itu, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat kita sebagai seorang percaya? Siapa yang akan menggugat kita sebagai anak-anak Tuhan? Allah? Allah lah yang pasti membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum kita? Kristus? Bukan. Karena Kristus telah menyingkirkan semua dosa-dosa kita. Karena Kristus telah menjadi korban atas penebusan dosa kita. Maka Kristus itu juga yang akan bangkit dan menjadi pembela kita. Ini kemenangan besar, saudara. Yang mestinya kita responi dengan sungguh-sungguh ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita memperingati hari kebangkitannya. Bahwa kita akan diberikan kemenangan. Tidak hanya di masa yang akan datang pada saat kita menghadap kepada Tuhan, tapi kemenangan juga di hari-hari ini. Bahkan tidak mustahil. Di Paskah ini, Tuhan juga memberikan kemenangan kepada kita atas ancaman dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu saya kasihi, berita ini patut juga kita kumandangkan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar berita ini. Mari kita sampaikan bahwa ada berita kemenangan, ada berita sukacita, ada berita bahagia, ada berita damai sejahtera. Pemulihan hubungan dengan Allah dan kasih Allah yang begitu besar layak dialami oleh semua orang, tidak hanya kita. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga sesungguhnya ada dalam pikiran Tuhan bahwa mereka juga harus menikmati kasih dan setia Tuhan. Dan dampak berita itu kiranya akan mendorong kita untuk memberitakannya terus-menerus. Meskipun tantangan dan kesulitan masih ada dan akan selalu ada. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari Paskah, kemenangan Tuhan atas salib, kemenangan Tuhan atas maut, kemenangan Tuhan atas kematian, dan kemenangan Tuhan itu menjadi kemenangan kita bersama. Selamat Hari Paskah, dan jangan lupa sebarkan berita kemenangan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu ini akan mendorong kami, mengingatkan kami untuk menyebarluaskan berita kemenangan ini kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Karena kami rindu mereka juga mendapatkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bersyukurlah firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan masuk ke dalam upacara perjamuan Tuhan. Seperti biasanya saya menyampaikan pengantar tentang upacara perjamuan Tuhan, dan silakan Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyiapkan materi yang sudah Bapak Ibu terima supaya kita bisa mengikuti jalannya upacara perjamuan Tuhan pada hari ini dengan baik. Silakan untuk mempersiapkan materinya untuk upacara perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, upacara perjamuan Tuhan adalah upacara agung gereja. Gereja Baptis Indonesia meyakini bahwa ada upacara agung gereja yang kita lakukan di Gereja Baptis Indonesia, yaitu upacara pembaptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Dan hari ini upacara perjamuan Tuhan kita laksanakan secara virtual, tetapi perlu kita mengingat-ingat bersama-sama bahwa meskipun kita menggunakan materi dan melakukan dengan cara virtual, kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Kita harus lakukan dengan hikmat, kita lakukan dengan hormat, supaya ini menjadi perkenan Tuhan dan tidak mendatangkan hal-hal yang buruk atas kita pada saat kita selesai mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Upacara perjamuan Tuhan boleh diikuti oleh orang-orang yang sudah mengakui secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Gereja Baptis Indonesia meyakini mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptiskan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptiskan, silakan mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini. Upacara perjamuan Tuhan dilaksanakan atau dilakukan untuk memperingati akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, akan memperingati akan kasih setia Tuhan yang sudah rela disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Upacara perjamuan Tuhan diadakan mempunyai tujuan supaya kita memberitakan akan kemenangan itu, memberitakan akan kebangkitan Yesus, memberitakan akan keselamatan yang ada pada Dia. Dan hari ini kita bersama-sama memberitakan kemenangan itu kepada orang-orang lain. Upacara perjamuan Tuhan dilakukan juga mengingatkan kepada kita bahwa suatu kelak Yesus akan datang lagi ke bumi yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya, untuk memberikan kemuliaan dan mengadakan pesta anak domba. Dan itu menjadi keyakinan iman kita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, materi yang kita gunakan adalah hosti dan anggur. Dan ini hanya lambang tubuh dan lambang darah Tuhan. Sekali lagi mari kita ikuti dengan penuh hikmat dan dengan penuh hormat. Mari kita mengambil waktu teduh kita untuk menyiapkan kita masuk dalam upacara perjamuan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat dengan tangan kanan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena tubuh Tuhan yang sudah Tuhan korbankan bagi penebusan dosa kami sekalian. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami dan izinkanlah kami menikmatinya untuk memperingati, mengingat-ingat kembali akan kesengsaraan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita makan bersama. Dan setelah ia makan, ia mengambil cawan
Dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk darah Tuhan, darah kudus Yesus Kristus, yang sudah Tuhan curahkan untuk penebusan dosa kami sekalian. Ketika kami mengaku percaya kepadamu, maka dosa-dosa kami dihapuskan oleh darah-Mu. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami, dan izinkanlah kami untuk menikmatinya sambil mengingat-ingat akan kebesaran, keagungan atas kesengsaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk upacara perjamuan Tuhan yang boleh kami lakukan bersama-sama secara virtual pada pagi ini. Ampunilah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, dan biarlah upacara perjamuan Tuhan pada hari ini memperkenan hati Tuhan. Hamba berdoa, jemaat-Mu yang sudah mengikuti upacara perjamuan Tuhan pada hari ini, jika mereka dalam kondisi sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sedang bersedih hati, Tuhan hiburkan dengan kasih setia-Mu. Mereka yang punya kerinduan, Tuhan nyatakan itu kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri upacara perjamuan Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak untuk mengambil tempat semula. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dan upacara perjamuan Tuhan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan yang sebagai ungkapan hati kita bersama-sama pada saat kita menyelesaikan ibadah Paskah kita pada hari ini. Menanglah dalam Aku mendapat berita tentang Juru Selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Kita hanya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus, orang putaran yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga, mutiara gerbang kotanya,
Dengan sesungguhnya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena ibadah Paskah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, bahkan saat kami mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Bukan karena keunggulan dan kehebatan kami, tetapi oleh karena kasih setiamu yang menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan, bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kecukupan. Kiranya Tuhan memberkati dengan keberhasilan dan kesuksesan. Kiranya Tuhan melindungi dari serangan COVID-19. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan umur yang panjang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh kita dan Tuhan memberkati.